Poinnya di sini yang saya dapat, teman-teman, jangan potong lagi ya, biar supaya jelas. Poinnya yang saya dapat di sini ya teman-teman ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menceritakan tentang kebangkitan. Siapa yang bangkit ini? Yang bangkit ini adalah Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit, yang mati dan bangkit, yang naik surga ya. Ini benar. Mereka menjawab sungguh benar demi Tuhan. Dan di sini ada perkataan ibaratkan perkataan sumpah. Sorry, saya habis makan. Nah, ibaratkan perkataan sumpah ya, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman. Ini siapa yang berfirman? Berarti di sini siapa yang berfirman? Yang berfirman ya Allah ya. Rasakan azab ini karena kebangkitan ini ya. Di sini dikatakan. Tunggu dulu. Nah, di sini dikatakan ya. So demi Tuhan kami, dia berfirman, rasakanlah azab. Ini siapa yang berfirman ini? Allah. Allah berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Siapa yang mengingkarinya? Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu sang juru selamat. Oke, silakan. Dan apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, oke, maksud saya gini Bang Wan ya. Di sini kan kalian percaya apa yang dikatakan ini kan berarti ini firman Allah. Nah, kalian percaya firman Allah kan? Tetapi kalau Allah yang berfirman ya, ini perkataan Allah, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, ini bukan kepada Tuhannya ditulis ya, kepadaku ya, kalau Allah berfirman ya. Iya, itu tidak boleh dikulangin soalnya Kak Ica, nggak boleh dikulangin. Iya paham, maksudnya itu si malaikat Jibril menyampaikan Allah, maksudnya ku-nya itu adalah ku Allah, makanya original teksnya harus dibaca. Gitu loh. Dengerin dulu nih Bang Wan. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Nah, ini Allah berfirman kan kepada si malaikat Jibril. Ini Allah memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril dan memberitahukan kepada Muhammad. Benar ya? Kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Saya ngomong dibilang aja iya apa enggak gitu aja. Loh, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau misalkan salah, baru dibilang kamu bisa menjelaskan. Kalau benar iya gitu aja, nggak usah dijelaskan. Nah ya itu saya jelaskan Kak Ica. Jelaskan, saya cuma kasih tahu apakah penjelasannya saya ini kalau salah dibenarin. Kalau misalkan nggak benar, iya tinggal gitu aja. Benar dong? Iya. Kayak apa? Oke. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Nah, ini Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad nih, ya? Benar ya? Oke. Terus? Di sini Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Titik. Dia berfirman. Berarti dia siapa? Tuhan kan? Tuhan, Allah. Ya. Allah berfirman. Bukankah kebangkitan ini benar? Itu Allah berfirman. Di sini tanya, bukankah kebangkitan ini benar? Ya. Di sini gini mereka jawab. Dengar dulu bro, belum kelar aku bro. Kau nih Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami, dia berfirman. Kalau Allah yang berfirman, sungguh benar demi makanya lucu lah, tapi nggak apa-apa lah. Sungguh benar demi Tuhan kami, dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Nah, ya, ini dikatakan di sini. Iya, saya kapan ngomongnya nih? Dengerin dulu, saya kasih tahu, dengerin dulu. Nah, di sini mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami, dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu
kamu mengingkarinya. Nah, di sini dikatakan bukankah kebangkitan ini? Siapa yang kebangkit? Siapa yang bangkit ini? Iya, gua lagi datang. Ya, makanya saya baca dulu. Ya. Di situ kan qala, berarti Allah berfirman, qala alaisa, bukankah hadda ini bil haqqi, dengan benar. Qalu, mereka berkata, bala, yang benar, wa rabbina, rabbi itu kan Tuhan ya, dan demi Tuhan kami. Qala, Allah berfirman, waduku, maka rasakanlah azab ini, bima, dengan sebab kuntum, kalian adalah takfuruna, kalian kafir. Nah, di sini kafir, di sini nggak ada tulisan kafir. Ini saya bukan di Quran loh. Di sini nggak ada kata kafir ya. Di sini di. kalian tahu ini surah apa nih? Surah An-An'am, surah 6 kan? Surah nomor 6 kan? Bukan. Di sini dikatakan surat apa tadi Kak? Al-An'am 30. Surat Al-An'am. Al-An'am, iya, surah ke-6 kan? Surah 6 ayat 30. 30. Iya, makanya di sini takufur, makanya harus original teksnya Kak Ica dibaca. Maksudnya original teks dengan ini saya buka dari Quran.com loh. Kalau memang ini Iya, Kak Ica, kalau terjemahannya salah enggak apa-apa, tapi bukan original teksnya. Sekarang saya Itu. Bang Wan, ini kamu bilang ini terjemahannya, kalau salah kita buka original teksnya. Nah, ini kalau misal ini kan Al-Qur'an ya, kalian bahasa Arab ya. Kalau ini ini salah ya. Ini kalian bisa tuntut dong supaya ini tidak dibaca orang. Ya, kalau original teks Ya, gini loh. Iya, Kak Ica, silakan aja. Kan itu bukan wewenang saya. Selama saya belajar gramatika Al-Quran, silakan. Ini kan saya kan bacakan per kata. Ya kan, per kata. Nah, per kata itu original teksnya adalah ini kalian cuma hanya mengetahui hanya ini saja nih. Apakah yang ini bisa kalian baca? Apakah kalian bisa tahu ini? Bang Wan, orang Arab sekarang berpikir loh, Al-Quran kalian seakan-akan bisa ya sama dengan kitab Anda. tahu supaya baca, Bang Wan. Gini, Kak Ica, sama seperti kitabnya Anda katanya kan Mazmur, original teksnya kan bahasa Ibrani, kan gitu contohnya. Nah, sama ini juga sekarang kalau saya balik tanya, apakah umat Kristen bisa baca kitab ini? Ntar ini punya saya kok lama ya. Bang Wan, maka dari Nih contoh. bahasa Ibrani diterjemahkan bahasa Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Kalau bisa kan bahasa di Ini kitabnya. tinggalnya di Inggris, Bang Wan. Kak Ica, ini saya punya kitabnya Kak Ica. Nih, saya punya kitabnya nih. Kitabnya Kak Ica. Mazmur. Orang ini parah Ah. banget ya. Aduh, Ini kan sama. dengerin dulu, Bang. Nah, ini katanya kitabnya kakak. Oke. Bang Wan. Oke. Ini kitabnya kakak. Mazmur kitabnya Kristen lah. Ya, ini kitab ini nih. Kamu bilang kitab ini ya, yang kamu ini di bawahnya ada terjemahannya nggak? Di bawahnya ada terjemahannya nggak? Di bawah. Ya kan sama seperti Al-Quran kan. Di sini ada original teksnya, kemudian ada terjemahannya. Ada terjemahannya tidak? Kalau ada ini di sebelahnya tuh. Tidak, kalau misal Ada. terjemahannya, yang terjemahan yang dibaca. Ngapain? Kalau misalkan kamu bisa bahasa ini, Duh, kenapa kok tidak original teksnya? Age emang tahe di Kenapa kok tidak original teksnya, Kak? ngerti nggak sih maksud saya, Bang Wan? Ya, kalau di sini Bang Wan, dengar ya Bang Wan. Ini kan dia ya. Kalau misalkan ini tidak ada, apakah orang-orang dikatakan orang Indonesia mengerti apa artinya? Kenapa ditulis bahasa Indonesianya supaya? Ya makanya itu diterjemahkan, Kak Ica. Makanya ada ustaz-ustaz, kiai-kiai yang menerjemahkan itu, tetapi harus sesuai dengan gramatikanya.
begini Kak Ica, dengarkan dulu, jangan nyerocos terus lah Kak Ica, sabarlah. Paham. Di dalam bahasa Indonesia itu kekurangan ya kosakata. Di sini apa sih? Karena dahulu kamu mengingkari itu apa sih? Kuntum takafurun. Kalian itu kafir. Kafir itu mengingkari, menutup diri, mengingkari. Original teksnya baca. Original teksnya baca. Kak Ica bisa baca kah? Dengeri Bang. Kak Ica bisa baca original teksnya? Kak Ica baca original teksnya bisa enggak? Ayo. Kak Ica. Dengerin dulu. Kalau misalkan kalian menyalahkan ini, artinya Itu bukan menyalahkan Kak Ica, itu pendekatan. Ya, kata apa? Takfuruna. Takfuruna, ya. saya nih. Masa? Ya, takfuruna itu mengingkari. Kuntum takfuruna itu kamu mengingkari, bukan ada kata kafirnya di situ. Baca dong. Ini dikatakan tidak ada kata kafir, Bang Wan. Original teksnya kakak. Ini Astaga. kalian menceritakan itu. Ini Kakak emang paham Al-Quran, makanya baca dulu kakak original teksnya. sama Quran.com. Hai Quran.com, hapus dulu ini supaya orang Duh, siapa yang nyuruh hapus? Itu original teksnya kakak. Original teksnya dibaca, makanya tadi saya baca original teksnya. Di situ ada kata kuntum takfuruna. matiin itu. Dari kata apa? Kafara. Gue lagi kemasukan. Kafir gitu loh. Itu gramatika Al-Qurannya seperti itu. Ica. Aduh, kayaknya gimana sih? Baca original teksnya kakak. Gitu loh, biar paham. Itu kan pendekatan. Kuntum takfurun. Di situ diterjemahkan apa sih? Karena dahulu kamu mengingkari. Iya, mengingkarinya ini termasuk takfurun. Begitu loh kak. Makanya kita selalu original teksnya yang kita baca dulu. Begitu loh. Paham ya? Bang Wan, dengerin ya Bang Wan. Ini kalau Enggak, kakak ngotot seperti itu, tapi enggak bisa baca original teksnya. Lucu dong. Bang Wan sama saya aja Bang Wan. Bang Wan, sini saya sama saya sebentar. Bang Wan. Enggak. Ini saya ingin kasih tahu ke Kak Ica. Kita Muslim itu harus baca original teksnya. Tujuannya adalah untuk itu. Udah emosian. Sebentar sama saya aja. Saya mau tanya ya. Kamu kan tadi bilang original teks mulu dari tadi. Saya udah cek original teksnya, ya. Kenapa di original teksnya ada kata Isa di situ? Ini loh, kita bahas konten ini loh. Jangan yang lain dulu, yang ini dulu. Itu yang Al-An'am. teks sekarang udah ini lagi. Al-An'am. Aduh Bang Wan, nggak jelas lah. Iya yang gue bahas juga itu Al-An'am. Iya ini. Emang kenapa? Ica, ini baca original teksnya. Nah, sekarang not one ya. Original teks datang dia. Udah jangan ke situ dulu. Kita pindah ke sini lagi. Ngaco lu. Loh, gimana sih? Mana Isa? Bang Wan, dengerin gue. Dengerin gue. Kenapa di situ ada tulisan Isa? Mana Isa? Ala Isa atau Isa? Kenapa? Yang mana? Coba tunjuk. Di situ. Coba tunjuk yang mana? Ica, bisa nggak Ica? Itu kamu pakai apa, Cak? Pakai tablet ya? Ya. Nah, kamu coba blok itu Arabnya blok. Bisa ngeblok kan? Gimana caranya ngeblok? Mana? Tadi Dipencet lama. Ayatnya mana ayatnya, Cak? Nah, saya buka di surat.com. Iya, nggak apa-apa. Quran.com tadi, Cak. Saya buka.com. Mana yang 30 mana? Ini ayat 30. Ya. Mana? Nah, itu dipencet lama, Cak, di Arabnya dipencet lama, Cak. Dipencet tahan lama. Nah, di blok semua, Cak, semua. Itu kalau Arab kebalik, Cak, ngebloknya dari bawah ke atas. Oh, dari bawah ke atas ya. Bisa nggak, Cak? Coba usaha dulu. Dari kiri Kak. Mungkin Dari kiri salah ya? arahnya ya. Ya, tuh, terus kemudian Nah, ke iya. atas. Blok kopi. Salin. Nah, terus ke Google Translate, Cak. Oke, baik. Google Translate ya. Oh, nggak bisa gitu.
Begini, entar. Kabur. Bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab itu beda. Nggak Bahasa bisa. Arab dengan bahasa. Oh, nggak Oke, bisa. kalau Anda seperti itu, Dengerin, Cak. saya balik. Apakah Anda bisa baca ini? Baca yang saya sampaikan. Coba. Lihat dia dulu, Cak. Itu Coba baca. dia di situ, itu Isa, Cak. Isa itu Tuhan di situ, Cak. Mampus. Mana Isa? Translate-nya. Alaisa. Ini punya anak. Ditulis di situ. Alif lam Coba dulu, Cak. Coba ditranslate. ya shin. Biar clear. Cak, biar Ya. clear. Ntar tuh punya anak saya buka. Kok Isa? Alaisa kok Isa gimana sih? Alaisa bukan Aisyah. Paling bawah kak, di tabetnya Google itu paling bawah, kak. Kok Isa? Ada lamnya di situ. Ada lam di situ. Translate. Ayo sama-sama sudah. Kita sama-sama ya. Saya akan tunjukkan juga beberapa kitab Anda. Cak, Ayo. ada aplikasi. Nih. Nggak punya Google Translate aplikasi. Indonesia. Nih, sama-sama ya. Ini saya juga buka nih. Ayo. Eps, mana tadi? Ayo sama-sama. Ini ada Mazmur juga, katanya kitab Anda. Ada. Sabar. Kamu Ya, nih. silakan. Iya. Orang di situ ada alif lam kok, bukan Isa, alif lam. Alif lam. Alif batasan. Emang kalau Ika bisa baca? Kalian so harap-harapan kalian mah. Loh, kok so harapan? Minimal kita tuh bisa. Di situ ada alif lam, shin. Makanya dibaca Alaisa. Mana sih? Mana ada Isa? Alaisa. Tanpa terjemahan memang kalian bisa apa? Kok tanpa terjemahan? Ya sekarang bahasa Inggris tanpa terjemahan gimana? Bisa enggak? Sekarang sama. Ini Mazmur. Ini Mazmur coba baca. Bang, mana pen? Coba baca nih Mazmurnya. Cak, itu dibuka aplikasi translate dulu, Cak. Udah nih translate kan? Ah ya, ubah ke Arabik, Cak. Itu ubah ke Oh Arabik. Arabik. Ini Arab kan? Ya, boleh. Iya benar. Tapi nggak bisa ditempel. Kalau gitu caranya Anda ya pantas saja kebalik-balik Anda tuh. Banyak kalian itu tidak bisa. Ini gak usah bertingkah deh. Bukan bertingkah. Sekarang dasarnya Kaita ngomong gitu apa sudah? Ayo. Nah sekarang ini Dasarnya. Takia lah. Takia. Ya, lihat Takia, ini baca nih Mazmur Anda nih coba. Bisa enggak? Nih baca nih coba. Satu deh. Bisa enggak? Bahasa banyak bicara. Bisa baca enggak? Bisa baca enggak? Ayo coba baca. Bisa enggak? Satu suara pun enggak keluar Anda. Kalau saya sudah baca tadi saya. Coba ini Anda baca. Ayo baca. Kok jangan diam semua, baca. Yang merasa Kristen baca nih Mazmurnya. Iyalah, banyak gaya lu, suruh baca lu. Wan, kamu tanpa Muter-muter nggak jelas lu. Iya baca dulu. Baca sudah. Kalian tuh suka Kalau saya kan sudah saya baca tadi Al-Qur'annya. Ayo. kayak Jangan bisa. kamu Ayo baca, bisa enggak? nggak bisa nih dipase. Nggak bisa. Sudahlah, kalau Anda lakukan kesalahan seperti itu. Tinggal saya balik, ini bisa baca enggak Anda? Ayo, baca. Ayo, bisa enggak? Terdiam kalian kan? Nggak bisa baca kan? Terdiam kalian. Itu waktu ditranslate ya, Cak. Itu waktu ditranslate. Ternyata umat Kristen tidak bisa membaca kitabnya sendiri. Bisa, Cak, di situ. Bang Wan, kamu tanpa terjemahan kamu juga tidak Iya. bisa. Iya, bahasa Inggris memang kalau ada terjemahan memang bisa Kak Ica. Huruf besar itu Isa di situ ternyata. Kamu tidak akan bisa. Mana? Tunjukkan kalau ada kata Isa. Yang jelas itu Aisyah, ada Al. Oh, Masih North Star. Alaisa, bukan Isa tapi Alaisa. Alif lam ya sin. Saya buka. Jangan bohongin saya. Sekarang saya balik. Apa Anda? Saya cuma dasar pingin coba bacakan aja lah. Udah. Nggak usah artinya. Ini kitab Anda katanya. Mazmur kan kitab Anda. Aduh. Ayo, masa saya punya Mazmur Anda nggak punya sih? Ayo, ini asli original loh. Buku loh nih. Terbitan tahun 1950 nih. Nih, baca nih. Terbitan tahun 1950. Nah ya 3. Ayo, baca sudah. Balik aja ke pembahasan awal, ngapain Ya, sama ini kita biasa Anda kan menunggu saya baca, sudah saya baca. Sekarang Anda saya baca, tak suruh baca, bisa Anda? ngapain bobo Mazmur? Balik aja ke pembahasan. Loh, emang Mazmur punya siapa saya tanya? Mazmur punya kamu atau bukan? Hah?
Ngapain Saya bawa tanya. Mazmur? Ngapain Loh, bawa emang Mazmur kitabnya siapa? Saya tanya. Kitab kamu tuh bukan, gitu aja. Aku aja, bukan poesia gitu ya. Iya, terus Ayo. kenapa? Terus Loh, iya, kalau memang ini kitab Anda, tolong bacakan. iya, ngapain Baca. lu suruh-suruh baca-baca? Kita Loh. kita nggak bahas Loh, Mazmur. sekarang ngapain juga kamu suruh-suruh saya baca itu? Ayo. Ayo. Bahas Mazmur dari tadi. Mazmur nggak bisa baca, bilang aku kitabnya tapi nggak bisa baca. Ayo, kalau saya balik gimana? Banyak taki. Kita nggak bisa. Alaisa itu lah bukankah? Artinya bukankah? Yang dibahas tadi alam. Iya, saya sudah baca. Tapi Anda tuh kayak so hebat gitu loh. Sudah saya bilangin, di situ original teksnya itu ada kata apa? Kuntum takfurun. Hah? Dibilang nggak ada kata kafir loh. Kayak apa sih? Original teks itu ada kata di situ kuntum takfurun. Ya oke, Gitu sekarang loh. sekarang kalaupun ada kata kafir terus kenapa? Loh, nah iya, saya kan tanya kenapa kok kaitannya kok mencak-mencak, kok dibilang nggak ada. Di Kota sini, Kan begitu. di sini tidak ada. Original teksnya memang tidak ada, tapi artinya makanya Kak Ica tadi kan saya menjelaskan dengan apa ya, saya perlahan loh tadi saya katakan, saya membacakan yang dari awal ya. Walau tarak id ukihu ala rabbihim qala alaisa hadda bil haqqi qalu bala wa rabbina qalu fakku adaba bima kuntum takfuruna. Nah itu loh, artinya memang di dalam terjemahannya itu tidak dikatakan kafir. Dengarkan dulu Kak Ica. Kak Ica dengarkan dulu saya dong. Nah, sekarang itu maksudnya tentang apa? Coba jelasin tentang apa coba. Terus kalaupun ada kata kafir di terakhir kenapa? Ngapain? Sekarang gini, kalau kalian Saya mau denger yang mana nih? kalau kalian menyangkal dari di Quran Siapa yang menyangkal Kak Ica? Saya kan bilang saya tidak menyangkal. Kak Ica jangan streaming gitu dong, Kak Ica. Jangan streaming dong. Kamu saya tidak punya Ya. jangan nangis. Nah, Saya banyak permen juga Kak Ica. dari itu Bang Wan, dengerin dulu, nggak usah kejang-kejang. Nah, kalau misalnya Loh, Kak Ica jangan kejang-kejang. kalau saya sih ngapain kejang, karena di sini sudah ada buktinya. Ya, kita Apa? Buktinya apa? dikatakan dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapan Iya. Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan Bukankah? ini benar? Siapa yang disebutkan kebangkitan itu? Nah, mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah ajab ini. Jadi kalau misalkan kalian tidak percaya tentang kebangkitan ini, siapa yang dikatakan di bangkit ini? Nah, jadi di sini kalian percaya bahwa ini adalah firman Allah, ya. Allah berfirman tentang kebangkitan, ya, tentang kebangkitan. Udah. Jangan ulang-ulang. Gini aja. Dengerin dulu saya. Kan supaya paham teman-teman. Gini loh Kak Ica. Saya Kak Ica. menjelaskan di sini, ya. Makanya Bang Wan, ya, kalau misalkan kamu bisa buka original teksnya, kalau kamu menyuruh saya membuka original teks, berarti ini kamu tidak percaya sama apa yang dikatakan di Quran.com. Nah, Bukan tidak percaya Kak Ica. Ya, saya kan tadi sudah bilang di original teksnya, iya. Kalau pas itu sudah dengerin saya Kak Ica. Ini terakhir saya ngomong Kak Ica ya. Kalau Kak Ica nggak mau dengerin, saya anggap Kak Ica framing. Ya, begini loh. Saya sudah bilang di dalam original teksnya, saya sudah baca dari tadi ya. Di situ dikatakan apa? Bima kuntum takfurun. ini Artinya apa? Dengan sebab kalian adalah kafir. Kafir itu apa sih, Bang? Aduh, Kak Ica. kamu
hapus ini, hapus. Loh, kenapa kau harus dihapus? Emang itu salah kan? Saya tidak bilang mengatakan salah. Ya, Itu pendekatan kata yang digunakan adalah mengingkari. Kafir itu mengingkari loh, Kak Ica. Wan, dengar dulu ya. Kalian ini Allah berfirman loh. Kalian percaya Iya. ayat ini Allah yang berfirman bahwa dia Iya, menceritakan. bukan terjemahannya loh ya. Bukan terjemahan loh. Ya. Original teksnya loh ya. Yang terjemahannya bukan firman Allah tuh. Aduh, kenapa sih kalian menyangkal tentang ayat ini? Kasian banget sih kalian. Siapa yang mengangkat terjemahannya? Saya bilang itu menggunakan kata pendekatan, Kak Ica. Makanya di situ ditulis apa? Karena kamu mengingkarinya, betul tidak? Mengingkarinya kan? Dengerin ya. Di sini dikatakan ya, Bang Wan. Coba misalkan nanti saya dulu yang berbicara ya, baru nanti Bang Wan ya. Ya. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Kalian percaya bahwa ini adalah firman Allah, ya? Kalian percaya bahwa ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad. Nah, Allah berfirman tentang kebangkitan, ya, tentang kebangkitan. Dia berfirman, siapa yang berfirman? Di sini Allah yang berfirman, ya. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Nah, di sini Allah sendiri yang mengatakan, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Di sini dikatakan sungguh benar, ya. Siapa yang dikatakan di sini? Siapa yang Allah yang berfirman ini tentang kebangkitan ini, ya? Nah, di sini kita sudah paham siapa yang ditunjuk di sini, ya. Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Nah, di sini mereka bersumpah, ya, bahwa menyatakan ini benar adanya tentang kebangkitan, ya. Dia berfirman, rasakanlah azabnya kalau kamu mengingkarinya. Tetapi dulu kamu dengar dulu, jangan dibuka dulu. Kamu doubling, Bang Wan. Saya belum kelar. Nah, jadi nanti terserah Anda mau bilang apa. Saya cuman berbicara di ayat ini. Kalau misalkan kamu berbicara tentang ayat yang lain, itu urusan kamu. Saya cuman berfokus ke ayat ini saja, ya. Kalau memang kalian tidak mempercayai ayat ini, silakan hapus ini dan kalian keluarkan ini ayat supaya kami tidak bisa membaca ini, ya, teman-teman, ya. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Ya, di sini Allah yang berfirman, ya, Allah yang berfirman, yang disampaikan kepada malaikat Jibril, memberikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya. Dan Allah berfirman di sini tentang kebangkitan. Siapa yang bangkit ini? Nah, siapa yang bangkit ini? Hanya Tuhan Yesus yang bangkit, ya, dan yang mati dan bangkit, ya. Di sini dikatakan, bukankah kebangkitan ini benar? Nah, mereka menjawab, ya, sungguh benar. Nah, mereka pun bersumpah, ya. Mereka bersumpah, demi Tuhan kami, dia berfirman. Kau bolak balik kau tuh, muter-muter dari tadi. Iya sudah paham, Kak Ica. Sudah tahu, Kak Ica. Kalian paham di sini dan ini. Iya, kami sudah paham. Ini kalau ada adab nih, Saya kapan, Kak Ica? orang belum selesai ngomong lu potong lu. Tapi dibolak balik sih, Kak Ica. Dan dibolak balik lah. Udah paham itu. Terjemahannya itu udah tahu. Oke. Giliran saya, Kak Ica, ya. Gini ya, di ayat ini ya. Ya, oke, baik. Tunggu. Siap. Tunggu, Bang Wan. Ada yang menyatakan poinnya apa? Sebentar ya, Bang Wan. Siap. Oke, boleh di-mute, Bang Wan. Poin yang saya dapat di sini ya. Allah berfirman menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya. Menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya. Dia berfirman di sini, dia menceritakan tentang kebangkitan. Kebangkitan siapa yang bangkit ini, ya? Nah, dia menyatakan tentang kebangkitan. Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dan di sini ada sumpah bahwa mereka tuh tahu, ya. Nah, di sini disungguh benar dan di sini tahu, ya.
Sungguh benar demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakan azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Siap. Jadi di sini Allah berfirman tentang kebangkitan, ya, tentang kebangkitan. Di sini saya mau ini dulu, kan orang tanya poinnya apa. Kamu tunggu dulu, nanti kamu bisa ini, ya. Poinnya di sini yang saya dapat, teman-teman, jangan potong lagi ya, biar supaya jelas. Poinnya yang saya dapat di sini ya teman-teman ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menceritakan tentang kebangkitan. Siapa yang bangkit ini? Yang bangkit ini adalah Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit, yang mati dan bangkit, yang naik surga ya. Ini benar. Mereka menjawab sungguh benar demi Tuhan. Dan di sini ada perkataan ibaratkan perkataan sumpah. Sorry, saya habis makan. Nah, ibaratkan perkataan sumpah ya, sungguh benar demi Tuhan kami, Dia berfirman. Ini siapa yang berfirman? Berarti di sini siapa yang berfirman? Yang berfirman ya Allah ya. Rasakanlah azab ini karena kebangkitan ini ya. Di sini dikatakan Sudah Kak Ica. Tunggu dulu kau nih. Nah, di sini dikatakan ya, so demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab. Siapa yang berfirman ini? Allah. Allah berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Siapa yang mengingkarinya? Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu sang juru selamat. Oke, silakan, Bang Wan. Baik, terima kasih Kak Ica yang baik hati dan cantik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarak id'ukifu ala rabbihim kalla alaysa hatta bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fahukku walna bimma kuntum takfurun. Sadaqallahul wajib. Apa sih Kak Ica? Saya lagi baca kitabnya, original teksnya Kak Ica. Baru kita. Oke, saya akan jelaskan di sini. Di sini dijelaskan apa? Ya. Dengerin dah. Kenapa saya dipotong Kak Ica? Ya Allah ya Robi. Ya Allah, saya baca original teksnya Kak Ica. Di situ dijelaskan. Kamu baca. Oke, saya baca. Ya, walau dan sekiranya karena kamu melihat ide ketika waqifu di hadapan atau mereka dihentikan wala atas Rabbihim Tuhan mereka. Qala Allah berfirman, alaisa, bukankah ini yang disebut tadi Isa sama bangsa apa itu alaisa, artinya bukankah. Kemudian hatta ini bil haqqi, dengan benar. Ya, qaulu mereka berkata bala, yang benar, warabbina, dan demi Tuhan kami. Qala Allah berfirman, faku qaduhu, maka rasakanlah azab ya, azab bimma, dengan sebab kuntum, kalian adalah takfurun, kalian kafir. Ini kata dasarnya adalah kafaro, di mana itu diterjemahkan adalah, dan seandainya engkau melihat ketika mereka di hadapan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan dan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Nah, itu yang takfur itu maksudnya adalah kamu mengingkarinya. Ini artinya apa? Ini dijelaskan, ini untuk orang-orang yang mengingkarinya, bahwa nantinya itu mereka itu akan menyesal. Ketika di akhirat nanti, orang-orang kafir ini akan mengakui keberadaan kehidupan sesudah mati. Gitu loh. Dan seandainya, ini kan maksudnya kan ya, seandainya engkau wahai Rasulullah melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik pada hari kiamat ketika mereka di hadapan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Mana Allah berfirman kepada mereka, ya kan, yang menolak kebangkitan, hidup sesudah mati. Bukankah kebangkitan ini benar-benar terjadi? Mereka menjawab dengan jujur, sungguh benar demi Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha benar. Dia berfirman kepada orang-orang kafir yang keras kepala dan membanggakan diri itu, rasakanlah azab yang sangat dahsyat. Gitu loh. Jadi ini ada kata kafir, mana kafirnya? kafaron, astagfirullah, ini loh. Makanya original teksnya dibaca Kak Ica. Itu adalah ada tulisan takfurun. Nggak apa-apa. Ya, kata dasarnya adalah kafaron.
Biarin. Gitu loh. Itu kata dasarnya kaparo. Gitu loh Kak Ica. Iya, oke. Gini. Gua mau tanya. Ini jadi cerita pas saat apa? Abis setelah kiamat atau apa? Setelah kan dibangkitkan itu maksudnya apa? Ya setelah kiamat orang-orang ini mengingkari, dia itu mengakui akhirnya, makanya di situ apa katanya? Iya benar, ya kan? Di situ mengakui akan adanya kebangkitan. Assalamualaikum Bang Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Yusuf, Ustaz Yusuf. Enggak, Yusuf. Maksudnya gimana? Orang kafir mengakui atau tidak mengakui gitu aja? Tidak mengakui di sini. Orang kafir Itu tidak buat mengakui orang kebangkitan kafir itu. setelah kiamat. Iya. Bawel banget, dipotong-potong lah. Itu jadi orang kafir tidak mengakui ada kebangkitan. Kak Ica. Versi saya enggak? Adat Islam kampret asli. Coba dulu kalian itu diskusi naik itu agak sedikit ini nggak sih? Kalian tuh nggak pernah diskusi atau apa sih? Coba kalau orang lagi Islam bicara adatnya. tuh jangan dipotong-potong. Jangan. Ambil, Dari tadi taruh. saya diem gitu. Dari ini di si Norton ngomong. Iya kan dijawab. Saya capek bicara biar Kang Yusuf nih yang lanjut Kang Yusuf. Mau nggak Kang Yusuf? Tahu nih Yusuf nih. Coba besarin dulu milik saya dong. Start dulu ngebicara. Nanti kamu baru sabar. nyambung. Ustaz, Iya, sabar. kamu nih. Oke. Mau ngomong apa tentang ayat itu? Coba saya dengarkan. Sebentar, sabar ya. Teman yang baru naik, sabar dulu. Itu supaya nanti nggak loncat-loncat, biar nggak dipotong satu-satu. Nah, gini, Kak Ica, itu ayatnya saya juga buka datanya ya, karena saya juga penasaran itu ya. Itu Qur'annya itu di nomor berapa? Kitab berapa itu? Al-An'am ayat 30, 630. 630. Iya. Oh ya, 630 ya. Sebentar, sebentar ya. Saya coba buka kameranya ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Oke. 630 ya. Iya, betul. 630 sebentar. 11 25 32 31. Oh ini 630 ya. Ya, oke. Oke. Ini yang pertama ditanyakan tadi kan ini di blog. Ya, di blog ya. Ini di blog. Baru di Ya, ini Arabnya disimpan, di save, nanti baru ditranslate. ya, ini menerjemahkan. Ini Indonesianya, ini sudah Indonesia. Sebentar, ini Arab. Kok nggak muncul ya? Ini Nggak muncul lah. Al-Quran itu diterjemahkan Ini bukan Arab lewat Google. Terus kita bisa taunya dari lewat mana, Bang? Oh, ada ilmu istisqa Kalau ini kan namanya. sebenarnya kan Ilmu estes. Ada ilmu istisqa. Al-Quran itu bukan lewat Google. Muter-muter jadinya. Sudah saya jawab sini. Buka kamera saya, besarin. ya, Baca. sabar Bang ya, Bentar. sabar ya. Sabar. Ya, sabar ya. Sabar coba. Berarti kalau misalnya ini Enggak, berarti kesimpulannya kan gini ya Bang ya. Ini berarti ayat ini tidak bisa di-copy, tidak bisa bawa ke Google Translate. Ya, jadi pada saat itu ditranslate gitu ya, ini enggak akan pernah ngebuka ya. Jadi kita ngikutin dari sisi bahasa Indonesianya yang ini ya. Jelas tuh. Yang Ya, ini kita kan ngikutin teks aslinya. setidaknya Sekarang kalau ngikutin teks asli ya, tapi berdasarkan antara lu yang jelasin sama yang si Bang Wan itu nggak fair namanya gitu loh, ngerti nggak? Kecuali ada aplikasi atau apa yang menurut udah bener ini bisa membuat translate secara benar. Oke, kita baru ngikut ya, bener nggak? Sekarang selama belum ada ya kita Iya. ikutin yang
arti Indonesianya di Quran.com itu aja lah. Setuju. Sebenarnya. Loh, Al-Quran kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab Iya, toh. tapi masa kita masih ngikutin ente sama Bang Wan yang bisa aja ente pelintir-pelintir. Oh Kan kita ya kan- sudah, Nah, namanya iya, itu makanya kitab kita ngikutin. kami. Nah, nggak bisa gitu. Kita ngikutin. Loh, nggak bisa, nggak bisa kalau semau Anda nggak bisa ngikutin terjemahan, nggak bisa. Yang di Quran.com itu arti Indonesianya yang bikin siapa gue tanya? Oten yang bikin. Ada orang Islam lah, orang Indonesia yang bisa udah, kita bahasa ngikutin Arab. itu saja, yang udah. Tapi yang bukan udah- lewat Google, udah- bukan lewat udah- Google. Bukan lewat Google kayak kalian, modal terjemahan bukan kayak Google, gitu. Quran.com udah diterjemah, udah di website Quran.com. Paham nggak sih? Ya sudah Mbak Ica, coba besarin saya mau jawab. Siapa sih yang dimaksud di situ? Perhatikan ya, tapinya. Oh, iya sabar ya Bang ya, sabar ya. Nanti ada waktunya, sabar ya. Ini oke, berarti kita sepakatin dulu pakai yang ini dulu ya Bang ya. Karena yang ini ternyata kan tidak bisa dimasukin ke Google Translate ya. Kita pakai yang ini ya. Ya, setuju ya Bang ya. Oke, ini saya copy dulu, saya pindahkan, masukkan ke Excel ya. Nah, ini sebentar saya akan perbesar sedikit. Ini gimana caranya ya? Sebentar. Dia kasih kesempatan lah. Iya. Kita bernarasi tentang Al-Quran kalian. Sekarang kita kan ibaratkan kita membaca yang sudah di tampang nyata di dalam. Cak. Jangan. Itu si Bang Jeki, Pastor Jeki mau naik tuh, Cak. Mana. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Ini dari ayat ini nanti Abang nanya ya. Nanti Abang jelaskan ya. Ini kita bedah dulu ayat ini. Yang pertama bahasanya seandainya engkau Nabi Muhammad, ya. Siapakah yang berfirman? Ya, siapakah yang berfirman? Ini kan Tuhan ya. Teksnya Bang, harus sama teksnya dulu lah. Ya, SWT melalui Jibril bukan? Ya, betul ya. Betul ya Bang ya. Anda narasikan dulu, ntar saya jawab. Dikira motong-motong pula. Oh gitu. Oh ya, boleh. Ya, berarti firman ini yang tadi saya dengar sekilas, itu kan firman ini diberikan sama SWT melalui Jibril. Ya, yang pertanyaan yang pertama, kalau kita lihat dari kalimatnya pertama, mengapa Tuhan berfirman pakai kata seandainya? Ya, nanti Abang jawab ya. Sebentar ya. Oke. Kita lihat, seandainya engkau Nabi Muhammad dalam kurung. Berarti ayat ini yang saya dengar, selain diterjemahkan juga ditambahkan tafsiran. Boleh, terserah kalian ya, metodenya gimana. Melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya. Ya, nya-nya di sini huruf kecil. Siapakah nya yang dimaksudkan? Ya, menjawab dalam kurung kembali. Ya, ini tafsiran. Kalau nggak salah saya ini ya, nanti dikoreksi. Tentulah engkau melihat peristiwa yang luar biasa. Nah, peristiwa apakah yang luar biasa? Nggak apa-apa, saya jawab semuanya itu ntar. Ya, terima kasih ya Bang ya. Peristiwa apakah yang luar biasa? Nah, dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Ya, berarti di sini ada kebangkitan. Kebangkitan menjelaskan tentang apa? Ya, menjelaskan tentang apa? Kebangkitan apa yang dimaksudkan? Ya, kepadanya. Sebentar. Ini benar, mereka sungguh benar demi Tuhan kami. Ya, Tuhan berfirman lewat Jibril. Jibrilnya berkata demi Tuhan kami. Apakah Jibril yang berkata ini demi Tuhan kami? Dia berfirman, rasakanlah asap ini karena kamu kufur. Ya, karena kamu kufur. Ya, berarti ada kata kufur di sini. Silakan, kufur itu yang dimaksudkan seperti apa? Silakan abangku. Tolong dibesarin Mbak Ica. Oke, saya yang jawab ya. Thank you atas waktunya. Saya akan buka kamera. Perhatikan ya, saya udah buka ayat yang Anda permasalahkan nih. Quran surah Al-An'am ayat 30 ya. Walau taro idh wuqifu, langsung saja ya.
siapa yang dimaksud orang-orang kafir di sini ya? Nih, saya lihatkan teksnya. Nih, orang-orang kafir ya. Kata kafaro. Kemana ini larinya? Nah, coba kita lihat. Kafaro ini ada beberapa. Salah satunya Quran surah Al-Maidah ayat 72 ya. Nih, siapa yang dimaksud di situ? Bentar, Oh, ini- saya bukakan. Sambil abang buka, ini abang sedang Ya. menjelaskan kata kufur tadi ya, yang kufur ya. Ya, kata kufur. Ya, kata kufur. Siapa ya? Itu yang paling Siapa bawah yang dulu. kufur? Siapa yang kufur? Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Jadi orang-orang kafir itu yang menuhankan Nabi Isa. Terus orang-orang kafir itu sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Nah, itu yang dimaksud orang kafir ya. Itu yang pertama. Lalu hari kebangkitan yang dimaksud, kejadian apa pada saat itu orang yang menuhankan Nabi Isa Yahudi ini. kafir nggak Yahudi? Sekarang kita buka ke dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 50. Hari kebangkitan itu apa saja yang terjadi gitu ya, seandainya Nabi Muhammad melihat gitu. Nih, ya, perhatikan semuanya. Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan? Ini tentang hari kebangkitan. Apa yang terjadi pada orang kafir? Putus-putus bang, Mereka putus-putus bang, nggak jelas suaranya. jelas nggak? Jelas nggak? Ini terjadi ya untuk orang kafir. Orang kafir nih Putus-putus, tentang hari Bang. kebangkitan. Iya. Jelas apa putus? Saya jelas. Putus-putus. Ya, jelas. Wah, Oke, jelas. Itu banyak Baik, tuh, jelas. Jadi kawan-kawan semuanya yang kafir tadi, orang yang menuhankan Nabi Isa dan mengatakan Allah tiga dalam satu, itu Mana yang terjadi di ayatnya? hari Ayatnya kebangkitan. mana? Nah, elah. Ayat Coba. mana? Nih, saya kasih ayatnya ya. Saya kasih ayatnya nih. Mana? Laqad Sesungguhnya kafaro. telah Nih kafir orang. kata Mana? kata kafaro tadi kafir ya, telah Kita kafir nih kembali ini. yang ke tadi dulu, kita kembali. Oh iya, ini kan saya Mbak Ica perhatikan dulu. Tadi kan Al-An'am ayat 30 nih ya. Ah. Ya. 30. Takfurun. Di sini siapa? Takfurun itu adalah orang-orang kafir. Nih, kata kafaro. Kata kafaro siapa yang dimaksud orang kafir di sini? Yang dimaksud orang tulisan kafir. kufur, Bang. Bentar. Ini Nanti kufur silakan itu- Anda tanggapi. Silakan Anda Enggak, maksud tanggapi saya gini, nanti abang, ya. Abang sedang menjelaskan tentang kufur. Ini abang sedang menjelaskan tentang kufur ya. Iya, jangan dipotong. Iya, sedang menjelaskan tentang Oke. orang kafir itu siapa sih? Nah, maka dari itu yang dimaksud orang kafir adalah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Lalu apa yang terjadi pada orang kafir ini di hari kiamat? Andai Nabi kami melihat, jadi yang terjadi pada dia orang kafir ini, mari ke dalam Quran surah Al-Waqiah nih. Al-Waqiah, bentar ya saya bukakan surahnya ayat ke-48. Tuh, ini tentang kebangkitan orang-orang kafir. Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan? Lalu apakah bapak kami terdahulu juga dibangkitkan? Di sini apa yang terjadi kepada mereka? Yaitu benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutnya dengannya. Terus disuruh meminum air panas ya, seperti unta kehausan. Tuh. Terus orang-orang kafir ini juga akan dibakar di neraka. Jadi seperti itu maksudnya Quran surah Al-An'am itu. Jadi yang dimaksud Quran surah Al-An'am, seandainya nanti di hari berbangkit Nabi kami diperlihatkan orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah tiga dalam satu, maka dia akan dibakar di dalam neraka gitu. Jadi seperti itu. Lenceng, offside. Oke ya, udah ya. Tuh. Offside.
Nggak nyambung, blas. Nggak nyambung, blas. Beneran. Lagian, Enggak nyambung. Yang dimaksud lagian Eca ya. Sejak kapan orang kafir gak percaya kebangkitan? Dan Yahudi kafir bukan, gue tanya. Yahudi kafir bukan? Jawab. sudah dijelaskan mau gimana lagi? Bukan, Nasrani. Jawab. Kita Memang Kristen, seperti itu bukan penjelasannya. Nasrani. Yang dimaksud Kita Kristen, orang bukan kafir Nasrani. itu siapa? Udah Nah, saya gua tanya. jelaskan. Nah, gue tanya, Yahudi kafir nggak? Yahudi menuhankan 3 nggak? Ayo jawablah. Yang Enggak, yang enggak. lain Itu enggak belajar manusia. Yahudi enggak menundang ke manusia yang jelas tuh. Nggak nyambung, Ya, Ustaz. gini loh, Bang. Loh, kenapa memang penjelasannya seperti itu di dalam agama Islam? Kenapa nggak nyambung? Lihat di bawah kata yang di bawah nyambung. Memang kayak gitu penjelasannya, mau gimana lagi? Anda tuh tidak nyambung, katanya kepada orang kafir. Bang. Orang kafir tiga Udah Kak Ita, jangan putus asa gitu lah Kak Ita. saya Sudah dijelaskan. Udahlah, diterima aja Kak Ita. Dabling. Nah, saya hanya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Yusuf. Ternyata apa yang dikatakan Ustadz Yusuf itu nggak nyambung dan tidak masuk akal dan juga lucu, tau nggak? Kenapa saya katakan begitu? Seperti yang dikatakan, saya sepakat dengan Sistar. Di situ dikatakan Yang lucu yang mana Kak Ita? kamu dabling. Enggak dabling. Anda dabling. Tanya Muslim yang lainnya, Bang Won, nyambung nggak? Memang seperti itu penjelasannya. Iya, nyambung. Nyambung. Tuh. Saya bilang enggak ada tuh nyambung tuh. Bang Wan dubbing, Bang Wan dubbing. Nah, Ya kalau lu tanya sesama kambing harus saling dukung. Pasti nyambung semua ngomong, dia bilang. Pasti nyambung dibilang. Ya namanya Al-Quran, Bang, ya. Penjelasannya itu teratur gitu loh. Quran surah Al-An'am, ada lari ayatnya kemana, siapa yang dimaksud kafir. Al-Maidah 73. Terus hari kebangkitan itu terjadi apa saja. Quran surah Al-Waqiah, orang kafir akan dibakar di dalam neraka. Lah, mau gimana? Penjelasannya memang seperti itu. ya, oke. Ya, iya. Ngasih paham kepada biar